Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 3 gambar pertama seperti ini. Kita harus menentukan seperti apakah gambar selanjutnya yang ada di sini. Yang pertama kita lihat adalah bentuk panah ini. Awalnya bentuk panahnya menghadap ke atas, kemudian berubah menjadi menghadap ke kiri, lalu kemudian ternyata dia menghadap ke bawah. Sehingga polanya adalah dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga dari awalnya menghadap ke bawah, jika diputar 90 derajat, maka dia akan menghadap ke kanan. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini maka pilihan E sudah pasti salah, pilihan C juga salah. Sekarang kita lihat bentuk segitiganya. Awalnya ada di kiri, yaitu ini. Kemudian dia pindah ke bawah, lalu pindah ke kanan. Sehingga dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga dari kanan, jika diputar 90 derajat, dia akan ada di atas. Yaitu nanti ada di sini. Ternyata ketiga pilihan menunjukkan lokasi yang sama, yang di atas. Nah, maka kita perlu melihat yang lainnya. Di mana di sini, dia di kiri tapi di tepi, di ujung sini. Sedangkan di sini, dia di bawah dan di tengah. Di sini, dia di kanan dan di tepi. Itu artinya selang-seling di tepi dan di tengah. Karena terakhir di sini di tepi, maka untuk gambar di sini, lokasinya segitiganya ada di tengah, seperti ini. Sehingga pilihan D ini salah karena letaknya ada di tepi, tidak di tengah. Kemudian kita lihat bagaimana warnanya. Ternyata warnanya itu selang-seling. Awalnya putihnya di atas, hitam di bawah, ternyata berubah di sini. Putihnya di bawah, hitamnya di atas, dan di sini berbalik lagi, hitamnya di bawah, putihnya di atas. Sehingga untuk yang di sini, putihnya di bawah, hitamnya ada di atas seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang A, yaitu yang ini. Berikut merupakan soal figural serial. Kita akan diminta menentukan gambar keempat dengan melihat pola-pola dari gambar sebelumnya. Kita lihat pola perubahan dari setiap unsur dari gambar 1 ke gambar kedua ya teman-teman. Ke gambar kedua. Kita lihat per tiap unsurnya. Unsur siku di sini ya di posisi kiri atas dia diputar ya 180 derajat gitu ya, sikunya jadi ada di sini. Karena diputar 180 derajat, maka posisinya jadi seperti gambar kedua di sini ya teman-teman. Ujung sikunya menjadi di sini. Kemudian kita lihat unsur berikutnya. Unsur garis sini yang melintang ini, ujungnya kan ini panah ya teman-teman, ujungnya panah. Nah, kemudian dari ke gambar kedua, ini ujungnya berubah menjadi lingkaran gitu ya, atau bulat hitam. Kemudian, unsur terakhir nih teman-teman, kita lihat perubahannya. Ternyata di sini ada perubahan bentuk dan juga perubahan warna. Di awal mulanya berwarna putih dan jumlah sisinya itu ada 3, ya, menjadi jumlah sisinya itu ada 4 dan berwarna hitam ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat pola perubahan dari gambar 2 ke gambar 3. Nah, karena ini diputar 180 derajat, maka gambar 2 ke 3 pun kita putar lagi 180 derajat. Maka kembali ke bentuk awal ya. Kemudian setelah itu kita lihat garis panahnya, ini panah lingkaran, ternyata kembali lagi ke panah. Berarti selang-seling ya, panah, lingkaran, panah, gitu ya. Oke, untuk unsur terakhirnya teman-teman, ini sisinya ada 4. Di sini sisinya menjadi ada 5, dan warnanya berubah dari hitam menjadi putih. Oke, dari pola-pola yang telah kita dapatkan dari gambar-gambar sebelumnya, kita bisa nih menentukan gambar apa yang paling tepat untuk mengisi gambar keempat.
Oke, kita mulai dari unsur ini dulu ya teman-teman, unsur di kanan bawah nih. Ini sisinya ada 5, maka kemungkinan di sini sisinya ada 6 dan ini berwarna putih menjadi warna hitam. Nah, semua sisinya ada 6 ya. Oh, ini 7, berarti yang E ini salah, tidak mungkin. Untuk opsi berikutnya berwarna hitam, ini B tidak mungkin, yang A pun nggak mungkin ya teman-teman, karena ini putih, ini salah. Maka opsi yang memungkinkan itu ada di C dan juga di D. Kita lihat, kedua garisnya ini sudah lingkaran ya teman-teman. Nah, berarti kita tinggal mencari unsur yang ada di kiri atasnya ini. Nah, ini kan kita putar ya, 180 derajat. Maka posisinya dari yang seperti ini akan menjadi seperti ini, atau seperti gambar kedua ya. Maka jawaban yang paling tepatnya atau yang paling sesuai ada di opsi D. Gitu ya teman-teman. Dan warna ujung atau ujung dari garisnya pun lingkaran gitu ya. Maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 3 gambar pertama seperti ini. Kita diminta untuk menentukan seperti apakah gambar yang keempat. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu bentuk perseginya, kemudian kita lihat unsur yang lain. Yang pertama adalah banyaknya lingkaran putih. Awalnya ada 1, kemudian bertambah menjadi 2, lalu bertambah lagi menjadi 3. Itu artinya selalu bertambah 1 lingkaran putih di dalam persegi. Sehingga karena sebelumnya 3, jika ditambahkan 1 maka ada sebanyak 4 lingkaran putih seperti ini. Sehingga pilihan yang A sudah pasti salah. Kita lihat unsur yang lain, yaitu unsur setengah lingkaran. Awalnya letaknya di kanan, kemudian pindah ke bawah, lalu pindah lagi ke kiri. Itu artinya dia diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Dan ternyata juga mengalami pergantian warna. Awalnya hitam menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Jadi tidak hanya diputar, tetapi juga ganti warna. Karena yang terakhir adalah warna hitam dan ada di kiri, maka jika diputar akan pindah ke atas dan warnanya berubah menjadi putih. Oh ya, maaf, seharusnya di sini ya. Nah, dari sini maka jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 4 gambar pertama seperti ini, kita diminta untuk menentukan gambar yang kelima. Terlebih dahulu kita bagi ke dalam 9 potongan kecil seperti ini. Kemudian akan kita tentukan warnanya. Di sini masing-masing gambar memiliki unsur hitam dan putih. Kita harus temukan polanya untuk digunakan di gambar yang kelima. Kita bisa membagi masing-masing gambar ini ke dalam 3 kolom. Kolom 1 adalah yang paling depan, kolom 2 adalah yang tengah, dan kolom 3 adalah yang paling belakang. Di sini untuk kolom 1, kotak hitam awalnya ada di atas, kemudian turun ke tengah, lalu turun lagi ke bawah. Kemudian di gambar yang keempat, dia kembali ke atas, sehingga dia dengan pergerakan ke bawah turun 1, maka dari atas akan pindah ke tengah, ada di sini, warna hitamnya. Sehingga pilihan C dan E sudah pasti salah. Kemudian kita lihat unsur di kolom yang kedua. Awalnya di tengah, kemudian turun ke bawah, lalu menghilang. Kemudian kembali ke tengah, maka selanjutnya dia akan turun ke bawah, yaitu ada di sini, warna hitam. Nah, dari sini maka pilihan B sudah pasti salah. Lalu yang terakhir kita lihat unsur di kolom yang ketiga. Di sini awalnya hitam ada di sini, kemudian di sini putih. Dan di gambar yang kedua berganti warna. Yang awalnya hitam berubah menjadi putih dan yang putih menjadi hitam. Kemudian di gambar yang ketiga berganti warna lagi seperti gambar 1, seperti ini. Sehingga dengan pola selang-seling tersebut,
maka di gambar ini yang awalnya putih akan menjadi hitam. Dan yang hitam, yaitu yang ini menjadi putih. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah figural serial. Diketahui ada 4 gambar seperti ini, kita harus tentukan polanya untuk digunakan di gambar yang kelima. Terlebih dahulu kita bagi daerahnya menjadi 9 kotak seperti ini, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lihat bagaimana setiap unsur berubah. Di sini yang pertama kita lihat adalah unsur angka. Awalnya angka 1 ada di kiri atas, kemudian angka 2 pindah ke tengah, angka 3 pindah ke kanan bawah, itu artinya bergerak secara diagonal. Kemudian angka 4 kembali ke posisi semula di kiri atas. Sehingga untuk selanjutnya angka 5 dengan gerakan diagonal dia akan pindah ke tengah di sini. Jadi di sini adalah angka 5. Itu artinya pilihan E dan A sudah pasti salah. Sekarang kita lihat unsur berikutnya, yaitu huruf kapital. Huruf A awalnya ada di atas, kemudian B di kiri, lalu C di bawah, dan D ada di kanan. Itu artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga dengan aturan yang sama, dari posisi D maka huruf E akan pindah di atas, ada di sini. Sehingga pilihan C dan D sudah pasti salah, maka jawabannya nanti pasti pilihan yang B. Kita akan konfirmasi dengan melihat unsur yang lain, yaitu bentuk ini, kurang dari dan lebih dari. Awalnya ada di tengah kanan, kemudian pindah ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Maka seharusnya dia nanti akan ada di posisi ini. Oh iya, kita lihat arahnya. Ini menghadap kanan, maksudnya menghadap kiri, kemudian menghadap kanan, lalu menghadap kiri. Jadi dari 1 ke 2 itu ganti, dari 2 ke 3 itu tetap, 3 ke 4 itu ganti, maka dari 4 ke 5 dia akan tetap menghadap ke kiri. Jadi seperti ini. Benar, yaitu yang ini. Kemudian kita bisa lihat unsur yang terakhir lagi untuk konfirmasi, yaitu bentuk ini. Awalnya di kiri, kemudian pindah ke kanan, kembali ke kiri, pindah lagi ke kanan, artinya selang-seling, maka seharusnya dia ada di kiri. Dan tandanya berulang. Tanda pagar, tanda dan, tanda persen. Di sini tanda pagar, maka seharusnya di sini adalah tanda dan, yaitu seperti ini. Jadi sudah pasti jawaban kita adalah pilihan yang B. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan gambar selanjutnya dari pola gambar yang sudah ada ini. Nah, jika kita lihat gambar yang pertama ini gambar yang kedua, ketiga, ini keempat. Kita lihat pada gambar yang pertama ada segitiga hitam 1. Kemudian pada gambar kedua ada 2, gambar ketiga ada 3, gambar keempat. Nah, di sini tambah ada 1 segitiga lagi. Dan 4, di sini ada 3. Di sini ada 2. Nah, perubahannya ini dapat kita lihat yaitu loncat 2 melewati 2 segitiga gitu. Jadi pertamanya di sini, kemudian loncat ada 2 segitiga, maka ada segitiga hitam di kotak ini. Selanjutnya di gambar yang ketiga juga seperti itu, loncat 2 segitiga, maka di sini ada segitiga hitam. Nah, demikian juga di gambar keempat, tadi kita di sini loncat 2 segitiga, maka dia jadinya di sini. Sehingga untuk gambar berikutnya, jadi loncat 2 segitiga, maka ada hitam di sini. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang C.
Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, kita perhatikan bahwa di sini ada tiap gambarnya ada panah yang menghadap ke atas. Di gambar pertama ada 2 anak panah yang menghadap ke atas, satu berwarna hitam dan satu putih. Lalu gambar yang kedua ada 3 panah menghadap ke atas dengan 2 hitam, satu berwarna putih. Gambar ketiga ada 4 panah menghadap ke atas dengan 3-nya berwarna hitam, satu putih. Gambar keempat ada 5 anak panah menghadap ke atas, 4 diantaranya hitam dan satu putih. Nah, jadi dapat kita lihat polanya, yaitu tiap ini menambah satu anak panah. Jadi tambah satu anak panah. Nah, kemudian juga dapat dilihat bahwa tiap perubahan gambar ini selalu hanya ada tepat satu anak panah yang berwarna putih. Jadi ada satu anak panah yang berwarna putih. Sehingga pada gambar yang kelima kita akan memperoleh yaitu 5, 6 anak panah, 6 anak panah, 6 panah menghadap ke atas, kemudian satu diantaranya berwarna putih. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini terdapat 4 lingkaran yang memiliki satu objek di dalamnya, di mana objek ini memiliki warna yang bergantian gitu. Jadi warna putih, warna hitam, warna putih, dan warna hitam. Selanjutnya, objek di dalam ini juga memiliki banyak sisi yang berbeda-beda. Nah, di sini perbedaannya. Objek pada gambar pertama yaitu segitiga. Jadi dia memiliki 3 sisi. Yang objek yang kedua memiliki 4 sisi. Yang objek pada lingkaran ketiga memiliki 5 sisi. Kemudian objek pada lingkaran keempat ini memiliki 6 sisi. Maka objek selanjutnya itu dia memiliki 7 sisi dengan warnanya adalah warna putih. Ya. Maka kita lihat dari pilihan jawaban, yang benar adalah jawaban yang D, yaitu suatu bangun yang memiliki 7 sisi dengan warnanya adalah warna putih. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, kita analisis dulu aja deret gambarnya untuk mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat nih, teman-teman, dari deret gambar ini, perubahannya terjadi pada objek lingkarannya. Di mana untuk yang atas nih, dari sini ke sini, objeknya berubah warna dan berubah ukuran. Dari tadinya hitam menjadi putih, dari besar menjadi lebih kecil. Dari sini ke sini berubah warna dan ukuran juga. Perubahannya juga sama, masih sama ya, warna dan ukuran. Ya, sehingga yang atas lingkarannya berubah menjadi semakin kecil dan warnanya berselang-seling. Sedangkan untuk yang bawah warnanya berubah, tapi lingkarannya berubah menjadi lebih besar, bukan lebih kecil. Yang ini berubah warna dan jadi lebih besar, ini juga berubah warna dan jadi lebih besar. Nah, dari sini kita dapetin petunjuk nih teman-teman, bahwa lingkaran atas membesar, sedangkan lingkaran bawah mengecil, warna lingkarannya selalu berselang-seling. Kita tinggal eliminasi aja opsi jawaban yang udah pasti salah. Untuk lingkaran yang ada di atas, dia udah pasti harus berwarna hitam. Ya, jadi yang tidak berwarna hitam
Ini udah pasti salah, dan secara ukuran pun dia harus lebih kecil dari ukuran lingkaran yang terakhir ini, teman-teman. Jadi D salah karena dia malah lebih besar, E juga salah. Tinggal bandingkan B dan C, dimana kalau kita lihat nih, di antara B dan C, untuk yang bawah tadinya hitam harusnya kan menjadi putih dan lebih besar. Jadi jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, kita analisis dulu aja deret gambarnya untuk mendapatkan suatu petunjuk, gitu ya. Kalau kita lihat nih dari gambar yang pertama, di sini ada bidang segi 6 ya, teman-teman. Di mana di dalam bidang segi 6 ini terdapat objek garis berpanah. Kita lihat objek garis berpanahnya dulu. Kalau kita lihat dari gambar 1 dan seterusnya, dia selalu berubah posisi, ya, konsisten berubahnya, panahnya ini seperti memutar ke arah kanan. Kita gunakan garis bantuan, kan ini yang untuk gambar kedua panahnya jadi seperti ini ya, teman-teman. Panah yang tadinya lurus ke atas berubah jadi seperti ini, itu akan terjadi kalau dia diputar sebesar kurang lebih 45 derajat. Ya, kalau misalkan dia diputar lagi sebesar 45 derajat, berarti akan menjadi garis horizontal dengan arah panah ke kanan. Diputar lagi 45 derajat, jadi seperti ini. Ya, dan ini terjadi pada gambar yang 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Artinya untuk objek garis berpanahnya bisa kita simpulkan dia harus diputar sebesar 45 derajat. Sedangkan untuk objek segi 6-nya kita lihat juga dia selalu berubah ya teman-teman. Artinya dia juga terputar. Nih berarti bisa kita simpulkan gambar ini harus diputar sejauh 45 derajat searah jarum jam secara keseluruhan. Ya, untuk menentukan opsi jawaban yang benar, kita analisis dari garis berpanahnya dulu aja. Garis berpanah ini, kalau kita putar lagi 45 derajat, akan vertikal ke arah bawah. Jadi yang tidak vertikal ke arah bawah udah pasti salah. Opsi B, C, dan D ini kita eliminasi aja. Selanjutnya kita bandingkan antara opsi A dan E. Di opsi A, ya ini terjadi perubahan posisi segi 6-nya, teman-teman. Sedangkan di opsi E, posisi segi 6-nya sama persis dengan gambar awal. Kalau kita totalkan dari gambar awal ke gambar yang ditanyakan ini ya, teman-teman, berarti kan total mereka itu diputar atau gambar ini tuh diputar sejauh 90 derajat. Objek segi 6 ini jika diputar sejauh 90 derajat, maka dia akan kembali kepada posisi awal. Jadi jawaban yang benar ada di opsi yang E ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Pada soal ini, kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kita analisis dulu aja deret gambarnya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, deret gambar ini terdiri dari objek lingkaran hitam yang ada pada segi 4, gitu ya teman-teman. Dan jumlahnya berbeda-beda. Kita nyatakan dulu nih jumlahnya. Untuk yang ada di segi 4 sini berarti jumlahnya ada 6 lingkaran hitam. Sedangkan yang di sini ada 5, yang di sini ada 4, dan yang di sini ada 3. Ya, kalau kita buat suatu pola, berarti ini tuh harus turun 1 jumlahnya. Harus berkurang 1. Kita cek lagi dulu untuk yang di bawah ya, untuk memastikan polanya. Yang ini jumlahnya 2, yang ini jumlahnya 3, yang ini jumlahnya 4, dan yang ini jumlahnya 5. Sedangkan yang di bawah berarti polanya ini
naik 1 secara jumlah atau bertambah 1, maka kita dapatkan suatu petunjuk di mana jumlah lingkaran atas harus berkurang 1 dan yang bawah bertambah 1. Nah, di sini kita tinggal lihat aja nih teman-teman. Untuk yang atas kan tadinya 3 nih. Dari gambar yang terakhir tadinya 3. Berarti harus berubah menjadi 4. Sedangkan yang bawah ini tadinya 5 harus berubahnya menjadi, ini yang atas kan berkurang 1, maaf diralat ya. Kalau berkurang 1, ya dari 3 harus menjadi 2, yang bawah dari 5 bertambah 1 justru. Harus menjadi 6. Dari opsi jawaban yang ada, yang memenuhi syarat atas 2, bawah 6, berarti ada di opsi yang C ya teman-teman. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kalau kita lihat secara keseluruhan, di gambar ini terdiri dari beberapa objek lingkaran hitam yang ada pada bidang segi 6 dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, maka kita harus curiga terhadap jumlahnya nih, teman-teman. Kita lihat dulu untuk gambar yang pertama, jumlah lingkaran hitamnya ada 5. Sedangkan gambar yang kedua, jumlah lingkaran hitamnya ada 8 ya, teman-teman. Gambar yang ketiga, jumlah lingkaran hitamnya berkurang, tapi yang satu jadi besar nih. Untuk yang kecilnya 1, ya, sedangkan untuk yang besarnya juga 1 nih. Di sini. Selanjutnya, untuk yang gambar keempat, ini juga terdiri dari 1 lingkaran besar dan beberapa lingkaran kecil. Lingkaran besarnya 1, lingkaran kecilnya ada 4 ya, berarti. Nah, kalau kita lihat polanya nih, teman-teman, dari 5 ke 8, lingkaran kecilnya bertambah 3. Dari 8 ke selanjutnya kita masih bingung nih, karena ada ukuran yang berubah, misalkan gitu. Tapi dari gambar ketiga ke gambar keempat, ini lingkaran kecilnya juga sama, bertambah 3 untuk yang kecilnya. Ya, artinya akan sangat mungkin sebenarnya polanya konsisten, lingkaran kecilnya itu bertambah 3, tapi jumlah lingkaran kecil ini di gambar ketiga dikonversi menjadi jumlah lingkaran besar. Nih, kita lihat nih secara jumlah. Dari 8 ditambah 3 kan harusnya jadi 11. Ya, mungkin saja lingkaran hitam yang besar ini nih, teman-teman, sama dengan 10 lingkaran kecil. Jadi ini kan bersisa 1 nih. Kan ke selanjutnya juga lingkaran kecilnya bertambah 3 gitu. Jadi kita dapatkan suatu petunjuk bahwa lingkaran kecil selalu bertambah 3 dan 1 lingkaran besar sama dengan 10 lingkaran kecil. Di sini kalau kita jumlahkan nih, dari tadinya 1 lingkaran besar, 4 lingkaran kecil, lingkaran kecilnya kan di sini bertambah 3 jadi 7. Ya, 7 lingkaran kecil belum bisa kita konversi menjadi lingkaran besar. Berarti lingkaran besarnya tetap 1 aja, dan lingkaran kecilnya harus jadi 7. Yang memenuhi syarat tersebut ada di opsi yang mana nih teman-teman? Dengan jumlah lingkaran kecil 7 ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, kita analisis dulu aja nih teman-teman. Kalau bidang lingkarannya kan tidak berubah ya. Kita analisis yang terlihat berubahnya. Pertama kita lihat dulu objek setengah lingkaran berwarna abu-abu. Kalau kita lihat secara sekilas gitu ya, di sini sebenarnya kita udah tahu nih, dia itu diputar berlawanan arah jarum jam. Cuma kita belum tahu dia diputarnya seberapa jauh gitu ya. Kita pakai bantuan garis vertikal dan horizontal. Kalau tadinya seperti ini, ya,
Misalkan alas setengah lingkarannya di sini berubah menjadi seperti ini. Berarti kan dia diputar kurang lebih kalau di tengah-tengah pas gitu ya, 45 derajat. Kalau jadi seperti ini, ya berarti dia diputar lagi 45 derajat dari gambar sebelumnya. Atau kalau dari gambar 1 diputarnya 90 derajat. Lalu jadi seperti ini. Nah, berarti diputar lagi 45 derajat. Maka bisa kita dapatkan satu petunjuk bahwa gambarnya harus diputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita analisis objek bintangnya, teman-teman. Objek bintangnya tadinya di sini, dia di gambar kedua berubah ke pojok yang berlawanan. Di gambar ketiga juga berubah ke pojok yang berlawanan. Di gambar keempat berubah lagi ke pojok yang berlawanan. Maka di gambar kelima dia harus berubah ke pojok yang berlawanan. Nah, gambar kelima kan kita harus putar 45 derajat lagi ya. Maka setengah lingkarannya pasti alasnya horizontal seperti ini, teman-teman. Yang bisa kita nyatakan pasti salah, jadi ada di opsi D dan E, ya. Sedangkan untuk bintangnya, dia harus berubah ke sisi yang lainnya. Berarti berubah ke sisi sini. Jawabannya jadi ada di opsi yang A ya, teman-teman. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Nah, pertama-tama kita lihat dulu aja nih yang paling terlihat, yaitu objek segi empatnya. Yang pertama, dia berwarna hitam, jadi berwarna putih, jadi berwarna hitam, jadi berwarna putih. Berarti sesuai dengan pola ini, yang selanjutnya harus berwarna hitam. Karena kan objek segi empatnya warnanya berarti berselang-seling ya. Di sini kita eliminasi aja yang bukan hitam, A dan B. Udah pasti salah. Selanjutnya, perubahan yang terlihat lagi ada pada lingkaran abu-abu ini, teman-teman. Kan terdiri dari 3 lingkaran putih dan 1 lingkaran abu-abu. Posisi lingkaran abu-abunya berubah-berubah, dan dari perubahan posisi ini bisa dicapai jika dia dirotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya, jadi kita dapetin 2 petunjuk, warnanya berselang-seling dan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita lihat nih, kalau berlawanan arah jarum jam, berarti objek lingkaran abu-abu ini ya harus berubah posisinya menjadi ada di sebelah kiri atas. Jadi jawabannya ada di opsi yang D ya. Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kalau kita perhatikan deret gambarnya, yang berubah adalah posisi dari objek-objek yang ada di dalam nih teman-teman. Yaitu 2 objek silang dan 2 objek bertanda plus. Kita cek dulu aja dari objek silang yang pertama. Ya, tadinya posisinya di sini, di gambar 2 ternyata dia berpindah ke kotak samping kanannya. Pindah ke kotak samping kanannya lagi, berarti kan di sini ada silang nih. Jadi dia pindah ke kotak samping kanannya lagi. Sedangkan untuk yang objek silang satunya lagi, tadinya di sini, pindah ke kotak bawah, karena udah mentok, nggak bisa pindah ke bawah, dia pindahnya ke kiri. Maka teman-teman, dari sini bisa kita simpulkan bahwa objek silangnya itu berpindah dari satu kotak ke kotak lainnya, tapi dia searah jarum jam ya. Lalu kita cek untuk objek plusnya nih teman-teman. Dari sini, pindah ke sini, berarti pindah ke bawahnya lagi. Sedangkan plus yang satunya lagi, dari sini, pindah ke atasnya, lalu pindah ke samping
kirinya. Nah, berarti kalau yang plus dia berpindah dari satu kotak ke kotak lainnya, tapi berlawanan arah jarum jam ya. Teman-teman, kita punya dua petunjuk, silang searah jarum jam, plus berlawanan arah jarum jam. Maka untuk yang silang dulu nih, ya akan kita tentukan posisi di gambar kelimanya. Silangnya karena searah jarum jam, berarti yang ini pindah ke sini, di sini silang. Yang ini pindahnya ke sini nih, di sini silang. Sedangkan untuk plusnya berlawanan arah jarum jam, berarti yang di sini akan pindah ke bawah, dan yang di sini akan pindah ke samping kiri. Nah, di sini ada plus, jadi posisi plusnya di sini, dan di sini ya. Selanjutnya posisi silangnya ada di pojok dan di tengah sini. Jadi jawaban yang benar ada di opsi yang A ya teman-teman. Mau lulus CPNS? Gak cukup cuma niat. Download Jadi ASN, follow akun ini, link lengkap ada di bio. Masih bingung mulai dari mana? Persiapan CPNS. Tes tinggal hitungan bulan. Tapi kamu belum tahu kisi-kisi soal. Belum coba tryout, apalagi belajar materi. Yuk, mulai sekarang belajar terarah dan terukur bareng aplikasi Jadi ASN. Satu aplikasi, semua kebutuhan persiapan tes CPNS ada di genggamanmu. Benefit, ratusan latihan soal CPNS, tryout berkala dengan penilaian otomatis, materi lengkap, dan update sesuai aturan terbaru, ranking nasional, kota, dan kabupaten. Rekomendasi instansi berdasarkan nilai tryout. Download sekarang aplikasi Jadi ASN di Play Store dan App Store. Atau langsung akses via web, appjadiasn.id. Jangan kalah sebelum bertarung. Bersama Jadi ASN, jadikan mimpimu lolos CPNS, bukan lagi angan, tapi kenyataan.